Safir sudah lama menderita penyakit parah. Di dunia ini hanya obat racikan Master Lutfi yang bisa menyelamatkannya. Aku mencarinya selama 3 tahun. Akhirnya Master Lutfi setuju membuatkan obat untuk menyembuhkan Safir. Dan akan dikirim ke rumah dalam 7 hari. Selamat datang kembali, Tuan. Aku harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada Safir. Della, jangan begitu. Della. Kak Xavier, sebentar lagi aku akan jadi milikmu. Jadi kenapa kamu masih menjaga jarak denganku? Della, aku menikahimu untuk menolak sial. Kalau kamu begini, aku bisa kehilangan kendali. Karena aku gadis suci yang lahir membawa mutiara. Selama kamu bersamaku, penyakitmu akan membaik. Aku tahu. Kalau kamu tahu. Demi Kak Xavier, aku rela melakukan apapun. Tapi aku pernah bersumpah kepada Zara. Seumur hidup hanya satu pasangan. Kalau Kak Zara mencintaimu, dia pasti akan mengerti. Lagi pula, bukannya kamu bilang kalian berdua belum pernah bersama. Nanti, setelah kita menikah, aku bukan cuma mau menyembuhkanmu, aku juga akan meneruskan garis keturunan keluarga Gumoro. Della, kamu... Safir, kamu kenapa? Zara, sejak kecil aku punya penyakit parah. Hanya obat Master Lutfi yang bisa sembuhkanku. Tapi dia selalu berkelana. Selama ini keluargaku sudah mencarinya, tapi tidak pernah berhasil. Tenang saja, aku yang akan mencarinya. Aku pasti bisa menemukan Master Lutfi. Tapi kamu ini jenderal termuda di istana. Aku sudah menikah denganmu. Kamu adalah suamiku. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawamu. Besok aku akan undur diri dan pergi. Zara, kamu begitu tulus padaku. Entah bagaimana aku membalasmu. Aku bersumpah, seumur hidupku hanya satu pasangan. Hanya satu pasangan. Kalau aku mengkhianatimu, aku pantas mati. Safir, kamu bilang akan menungguku. Ternyata ini caramu menungguku. Zara, kamu sudah kembali. Zara, kamu sudah kembali. Kak Xavier, kamu bukannya bilang Kak Zara pergi keluar untuk mencarikan obat untukmu? Kenapa sudah 3 tahun, begitu kembali tetap tidak membawa apa-apa? Kamu tidak membawa obat. Tora, Siap. sampaikan ke semua untuk bersih-bersih. Baik. Zara, kamu mau ngapain? Baru 3 tahun aku tidak pulang. Kamu sudah berani membawa segala macam orang ke rumah. Aku dari kecil punya kebiasaan tidak tahan melihat hal kotor. Kamu tahu itu? Kamu? Zara, kamu keterlaluan. Safir, sekali berkhianat, selamanya tidak guna. Kamu harus paham itu. Siapa wanita di samping Safir? Katanya, Della itu gadis suci yang lahir bawa mutiara, bisa mengusir roh jahat dan penyakit. Jadi Nyonya berpikir Tuan harus menikahinya agar tolak sial. Aku sudah berperang sejak umur 13 tahun. Sudah tahu sifat buruk manusia. Kalau memang ada dewa di dunia ini, tidak akan ada penderitaan seperti ini. Tapi anehnya, sejak Tuan dan Della bersama,
Serangan penyakitnya berkurang, bahkan wajahnya membaik. Ini terlalu aneh. Segera selidiki wanita itu. Baik, Kak Xavier, Kak Zara kenapa membenciku seperti ini? Apa dia sedang marah padaku? Dia pulang tanpa hasil. Tidak ada hak untuk marah. Kak Xavier, aku akan menjelaskan ke Kak Zara, biar dia mengerti. Kak Zara, aku mau bicara, tapi tidak tahu boleh atau tidak. Kalau begitu jangan bicara. Kak Zara, sebenarnya Kak Xavier selalu menunggumu. Tapi kamu tidak membawa obat dan membuat Kak Xavier menunggu sia-sia 3 tahun. Aku sebagai gadis suci tidak tahan melihat orang menderita. Tolong izinkan aku masuk keluarga ini untuk menyembuhkan Kak Xavier. Kupikir jenderal wanita muda terkenal ini pasti sangat terhormat. Ternyata sama saja harus menyerahkan suaminya ke ranjangku. Kak Zara, jangan pukul aku. Kamu pikir aku tidak berani melawanmu di depan Safir? Jadi kamu berani bersikap seperti ini? Kamu... Cukup, aku mau melakukan apapun, tidak perlu melihat wajahnya. Zara, kamu mau ngapain? Aku sedang membuang sampah. Apa tidak melihatnya? Dela baik hati menyapamu. Kamu malah... Orang yang menyapaku, bahkan kalau bukan jenderal atau menteri, setidaknya harus pejabat pangkat 4 ke atas. Dia hanya orang masuk begitu saja ke rumah ini. Mana pantas? Zara, kenapa aku baru sadar? Kamu begitu gila. Kak Xavier, kakiku sakit. Dela, ayo kita pulang. Biar ku panggil dokter. Baik. Kak Xavier. Zara, sekarang aku hanya akan menggandengmu dan bersamamu hingga tua. Safir, utang 3 tahunmu padaku, kuanggap sia-sia. Kaisar baru saja naik tahta, tetapi sangat menghargai ketegasan dan strategi jenderal muda, berani dan tegas. Yang mulia mendengar pernikahan jenderal muda dan mengutus saya membawa sebuah titah kosong sebagai hadiah. Nantinya, apapun yang Nona inginkan bisa ditulis di dalamnya dan tidak ada siapapun yang boleh menentang. Zara, apa maksudmu tadi? Apa kamu benar-benar tidak paham? Kamu menyia-nyiakan 3 tahunku, buatku menderita setiap hari. Setiap hari hanya menunggu harapan hidup, tapi kamu kembali dengan tangan kosong. Kalau bukan karena Dela merawatku, mungkin aku sudah mati. Jadi, itu alasanmu? Yang kamu tidak bisa lakukan, dia yang lakukan. Jadi aku harus memberinya status. Jadi, aku harus berterima kasih padanya? Aku hanya ingin kamu menerima Dela. Kamu tak bisa lebih dewasa. Lagi pula aku juga menunggumu 3 tahun. Tidak menyalahkanmu. Aku selalu menepati janji. Aku tidak akan pernah ingkar janji. Obatmu... Apapun itu, aku tetap akan menikahinya. Aku hanya datang untuk memberitahu. Serahkan posisi istri utama kepada Dela. Kamu bukan hanya akan menikahinya, tapi juga membiarkannya mengambil posisiku. Dela adalah gadis suci, bisa sembuhin penyakitku. Sudah sepantasnya aku beri dia posisi istri sah. Berguna disimpan, tak berguna dibuang. Xavier, kamu benar-benar menjijikan. Apa katamu? Lepaskan aku. Aku merasa jijik sudah mencintaimu 3 tahun. Zara, karena sudah menikahiku, kamu milikku. Keputusanku tidak perlu persetujuan. Lagi pula aku sudah menunggumu selama 3 tahun. Jika bukan karena Dela. 3 tahun itu kamu pikir aku tidak menderita?
Safir, sebenarnya janji padamu itu aku sudah... Tuan, Nona Della dalam bahaya. Zara, aku akan pergi melihat Della dulu. Aku belum selesai bicara. Sudah begini, apa ucapanmu lebih penting daripada nyawanya? Zara, kau memang gila. Punya hati nurani itu baik. Sayangnya tidak semua orang memilikinya. Cocok sekali ya. Selamat ya, selamat. Serasi banget, pasangan serasi. Safir, sebagai suami istri, apapun yang terjadi nanti, akan kupertahankan dengan baik. Safir, aku selalu menepati janji. Saat obat itu dikirim dalam 7 hari, saat itu juga kita akan putus hubungan. Della! 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 Kak Xavier, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kamu dan Zara tidak akan bertengkar. Selama kalian bisa kembali seperti dulu, aku rela mati. Della, dasar bodoh. Dari awal aku yang mau menikahimu. Apa? Kakak setuju? Aku nikahi siapa? Terserah aku. Della, tenanglah. Aku akan datang dengan tanduk kerajaan dan menjadikanmu istri utamaku. Sudah malam? Istirahatlah dulu. Della, kita sudah sepakat hanya status suami istri saja tanpa hubungan suami istri. Kak Xavier, Zara dulu adalah seorang jenderal wanita. Dia begitu kuat dan keras. Aku takut kalau dia tahu. Saja untuk menyatukan kalian berdua. Nona, bawahan baru saja menemukan Della di pasar gelap membeli banyak obat 5 mineral. Safir mengira dirinya semakin sehat berkat bantuan Della. Padahal, itu efek dari 5 mineral. Kalau terus begini, nyawa Safir akan terancam.
Selain itu, saat masuk tadi saya nemu sapu tangan di lantai. Nona, sapu tangan ini sepertinya milik Xavier. Buang saja. Jangan ganggu moodku. Tuan, Della, apa ini? Kuharap darah keperawananku selalu membekas di sapu tanganmu. Zara, ternyata kau membuntutiku. Zara, apa maksudmu? Siapa yang mengizinkanmu? Aku tidak semenjijikkan itu. Kamu mengikutiku dan mencuri sapu tanganku. Hanya untuk membuat masalah, kan? Zara, ku peringatkan. Percuma saja kamu iri pada Della. Aku iri padanya. Aku tahu. Kamu selalu iri pada Della karena bisa menyembuhkan aku. Tapi kamu memang tidak berguna. Tidak akan pernah bisa menyamai Della. Xavier, tidak semua orang seperti dirimu yang suka berbaur sama sampah. Kak Xavier? Kak Xavier? Bukankah kamu bilang akan menemaniku jalan-jalan? Zara, akhir-akhir ini aku akan selalu bersama Della. Kamu diam saja di kamar dan merenunglah. Zara, kamu sudah kalah telak. Kalah. Della, kalau kamu ingin bermain, biar aku temani saja. Wah. Nona, bawahan bilang obat Master Lutfi dalam perjalanan besok akan tiba tepat waktu. Dan juga Katakan, besok adalah hari pernikahan Xavier dan Della. aku tahu. Nona, dulu rela undur diri demi Xavier, dia malah seperti ini. Benarkah Anda akan memberinya obat itu? Karena aku sudah berjanji, aku tidak akan ingkar. Terus, beraninya dia masuk ke rumahku, masuk ke kamarku. Kalau aku tidak beri hadiah, aku akan bersalah padanya. Bersujud! Hari ini adalah hari bahagia keluarga Gumoro. Kenapa tidak ada nyonya? Benar, seluruh ibu kota ini, siapa yang tak tahu bahwa nyonya itu tidak toleransi kesalahan. Dia pasti akan menghindari pernikahan Tuan Xavier. Dia tidak berani dan juga tidak mau muncul. Benar. Suami istri saling membungkuk. Nyonya datang! Zara, beraninya kamu datang. Zara, mulai sekarang Della akan menjadi istri utama Xavier. Sesuai aturan, kamu yang berstatus selir harus membungkuk dan menyajikan teh kepada istri utama. Keluarga Gomoro memang keterlaluan. Masih mau kerjasama? Benar, konyolnya. Kamu hanya wanita buangan putraku. Apa hakmu berteriak di sini? Zara, aku tahu. Aku abaikan kamu beberapa hari ini. Kamu punya keluhan. Aku janji padamu. Asal beri Della teh. Aku memaafkanmu atas sikapmu kemarin. Tapi hari ini banyak tamu di sini. Kamu jangan tidak tahu diri. Xavier, kamu baru peduli martabat. Apa tidak terlambat? Saat kamu mengingkari janji dan naik ke ranjang wanita lain, mukamu itu sudah hilang sejak lama. Zara, kamu gila. Yang gila itu kamu. Orang tak tahu malu itu juga kamu. Kak Zara, hari ini adalah hari besar Kak Xavier. Benarkah kamu mau mempermalukannya? Kak Xavier sangat peduli padamu. Jika dia peduli padaku, kenapa kamu ada di sini? Karena kamu menjilat atau tidak tahu malu? Zara, cukup. Kak Xavier, sudahlah. Bagaimanapun juga, aku selalu menghormati Kak Zara. Kalau Kak Zara tidak mau memberi teh, biar aku saja yang memberinya. Juga sama. Della, kenapa kamu selalu begitu baik? Tenang saja. Aku tidak membiarkanmu terluka. Zara, cepat sajikan teh. Xavier, kamu akan menyesal. Penyesalan terbesarku adalah menikahimu.
Baik, aku sajikan. Nak, begini baru benar. Sebagian orang itu memang tidak boleh terlalu dimanjakan. Hah? Itu kenapa? Ada apa itu? Aduh. Kenapa itu? Ada apa itu? Della. Zara, kamu keterlaluan. Aku menyuruhmu sajikan teh. Sudah kuberi keringanan. Dan kamu. Baiklah, kalau begitu aku beri 1 cangkir lagi. Tidak, jangan. Kak Xavier, lebih baik jangan biarkan Kak Zara memberi teh. Nyonya, giok marmernya sudah dibawa. Giok marmer? Ini pusaka keluarga Gumoro. Katanya gelang ini bisa membeli banyak rumah di kota. Begitu ya? Della, kemari, pakailah ini. Biar aku lihat, cepat kemari, pakai dan tunjukkan padaku. Tapi Nyonya, bukankah Kak Zara yang masuk lebih dulu? Gelang keluarga Gumoro ini hanya boleh dipakai oleh istri utama. Della, ingat ini. Mulai sekarang kamu istri utama. Zara hanya selir. Zara, aku dulu benar-benar buta. Baru menikahimu. Kau juga gila, baru menikah denganmu. Zara, jangan keterlaluan. Ini keluarga Gumoro, aku ibumu. Ibuku sudah mati. Kamu ini orang yang menyiakan 3 tahun hidup anakku. Apa yang kamu omongkan? Nyonya, lebih baik jangan salahkan Kak Zara. Kak Zara tidak membawa pulang obat untuk Kak Xavier. Dia pasti sudah merasa rendah diri. Jadi setelah tahu aku gadis suci, dia terus menggangguku. Bahkan tidak peduli wajah Kak Xavier. Benar-benar menjijikkan. Zara, cukup sudah. Xavier, jangan paksa aku menamparmu di pernikahanmu. Kamu yang tidak membawa obat pulang. Kalau benar kamu mampu membawanya pulang, aku tidak perlu melanggar janji menikahi Della. Siapa bilang aku tidak membawa obatnya? Murid pertama, Master Lutfi datang menghantar obat.